Halo sobat, ketemu lagi di channel Cerita Dr. Darmo. Tema hari ini kita akan berbicara tentang filosofi gelap dan terang. Berbicara dan berdamai dengan diri tidaklah gampang, perlu kejujuran dan gairah. Jujur untuk berpikir dan gairah untuk berucap. Keduanya bersandar pada pemahaman yang utuh. Dengan kata lain, sudut pandang harus dibuka dan terbuka. Dengan begitu, radikalisme bisa dibatalkan oleh kritisisme. Menumpulkannya berarti menuju ke arah otorianisme, dan tentunya itu tidak baik. Ada dua sifat dasar dari manusia, yakni cinta dan benci. Di setiap cinta dan benci membutuhkan mitologi dan tokoh sebagai fondasi yang stabil, sekaligus sebagai inspirasi dalam mencerahkan kehidupan. Keduanya menjadi kulit dan buah dalam menyatukan maupun membelah sejumlah perbedaan. Nampaknya cinta dan benci hingga kini masih dimainkan sebagai penghormatan kepada tradisi. Siapa yang menang dalam permainan ini? Jawabnya sederhana. Yang menang adalah yang sering engkau beri makan. Yang kalah dipastikan menjadi pecundang. Begitu juga dengan gelap dan terang. Sebelum terang bukanlah gelap, melainkan redup. Setelah gelap bukanlah terang, namun remang-remang. Jadi, kita sebagai manusia seringnya bermain di wilayah tersebut, yakni wilayah redup dan wilayah remang. Mengapa ini bisa terjadi? Agar belangnya tidak cepat ketahuan. Tahu akan ketahuan sangat berbeda dengan tahu akan ketidaktahuan. Begitu juga dengan tidak tahu akan ketahuan berbeda dengan tidak tahu akan ketidaktahuan. Bila tahu itu ada dan tidak tahu itu juga ada, maka tahu adalah ketidaktahuan itu sendiri dan tidak tahu adalah ketahuan itu sendiri. Sudah menjadi tradisi dan tugas manusia untuk bermain elok di wilayah tersebut. Singkatnya, gelap adalah terang yang tertunda. Terang adalah gelap yang tertunda. Terang yang tidak menyilaukan dan gelap yang tidak membutakan. Tertunda sama saja dengan gagal itu sendiri. Namun, gagal bukan dalam arti yang umum dipahami oleh orang banyak. Gagal adalah suatu konsep yang belum selesai dan tugas Andalah untuk menyelesaikannya, yang bakalan tidak akan pernah selesai. Begitulah esensi sesungguhnya dari gagal dalam memaknai sebelum terang dan setelah gelap. Yang tersisa hanya satu, yakni kesangsian diri. Sangsilah, maka
kita ada dan kita akan terus mencari dan mencari kembali. Itulah jalan gelap dan terang. Itulah kesinambungan. Itulah muncul dan tenggelam. Tenggelam dan muncul kembali. Mudah-mudahan filosofi gelap dan terang bisa dimaknai, dan silahkan Anda bentangkan sepanjang-panjangnya. Sekian dulu cerita Dr. Dharma kali ini. Kita ketemu di cerita yang lainnya. Terima kasih.